Salam jumpa dan salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam kegiatan pembelajaran matematika. Mari kita awali dengan menaikkan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat-Nya secara cuma-cuma kepada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan dan mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Kita melanjutkan kegiatan belajar kita tentang materi bilangan bulat dan bilangan pecahan, khusus tentang bilangan pecahan. Pada hari ini kompetensi dasar kita adalah tentang kompetensi dasar yang kedua, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Lalu yang kedua atau keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan 1. Menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. Lalu yang kedua, menentukan hasil pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga, menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan atau gabungan penjumlahan dan pengurangan. Lalu yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Berarti materi pokok kita adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, yaitu pada pertemuan atau kegiatan yang kelima ini. Kita mulai dengan yang pertama, penjumlahan bilangan pecahan. Pada jenis-jenis bilangan pecahan, kita kenal ada yang namanya pecahan yang penyebutnya sama, itu sering dinamakan pecahan senama. Bagaimana cara mengoperasikan dua pecahan yang penyebutnya sama? Kita ikuti contohnya. Tentukan hasil dari 3/6 tambah 2/6. Penyelesaiannya adalah kita menyatakan pecahan dalam bentuk gambar. Nah, ini ilustrasinya, gambar yang 3/6 ini adalah persegi panjang yang terdiri dari 6 persegi, lalu gambar 2/6-nya seperti ini. Hasil gabungannya adalah yang diarsir ada 5, dari seluruhnya adalah 6. Nah, ini kalau kita menggunakan alat bantu gambar persegi panjang. Secara pola berhitung, kita akan mengatakan 3/6 ditambah 2/6 sama dengan, jika ini penyebut sudah sama, nah dari contoh ini kelihatannya yang dijumlahkan hanya pembilang, lalu penyebutnya hanya tulis satu kali, atau dengan kata lain penyebutnya tetap. Setelah polanya diubah, yaitu penjumlahan bilangan pembilang, lalu dihitung dengan operasi yang kita sudah bisa tentang penjumlahan bilangan bulat, hasil akhirnya adalah 5/6. Dari ilustrasi sederhana ini kita melihatnya adalah kalau menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama, caranya adalah hanya menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak hanya ditulis satu kali. Yang kedua, penjumlahan pecahan tak senama atau yang penyebutnya tidak sama. Contohnya adalah tentukan hasil dari 5/2 tambah 1. Saya ulangi,
Tentukan hasil dari 2/5 tambah 1/2. Penyelesaian atau alternatif penyelesaiannya adalah 2/5 tambah dengan 1/2. Kita mengamati pecahannya, ternyata penyebut untuk pecahan yang pertama 5, yang kedua adalah 2. Keduanya tidak sama memang. Lalu bagaimana supaya bisa kita jumlahkan, karena kita sudah simpulkan bahwa yang dijumlahkan hanya pembilang ketika penyebut sudah sama. Nah, kita buatkan ilustrasi dalam bentuk gambarnya. 2/5 adalah seperti ini gambar yang dinyatakan dengan warna biru. 2 dari seluruhnya 5, sedangkan 1/2 persegi panjangnya dibagi 2, satunya warna merah, lalu yang lainnya putih. Nah, ketika dijumlahkan atau digabung akan menjadi hanya 3. Nah, yang penyebutnya mau berapa ini? Maka kita uraikan menjadi persegi panjangnya kita bagi lagi menjadi 10, sehingga yang diberi tiap persegi panjang ini dibagi 2, maka akan 5 ini akan menjadi 10, sehingga yang diberi warna di arsir biru ini akan sebanyak 4, sehingga pecahannya menjadi 4/10. Nah, yang berwarna merah ini atau gambar yang kedua kita bagi lagi menjadi 10, maka yang warna merahnya ini ada sebanyak 5. 5 dari 10. Hasil gabungannya /adalah daerah yang diarsir sebanyak 9 dari seluruhnya adalah 10, sehingga bilangannya adalah 9/10. Model cara berhitungnya, 2/5 tambah 1/2 adalah sama dengan 4/10 tambah 5/10 sama dengan 4 tambah 5/10 sama dengan 9/10. Itu hasil akhirnya. Sepuluh ini bagaimana cara memperolehnya adalah kita melihat soal awalnya adalah 2/5 tambah 1/2 penyebut 5 dengan 2. Nah, yang pertama kita mencari KPK dari 5 dan 2, atau KPK dari penyebutnya ini 5 dan 2 adalah 10, sehingga untuk mendapatkan pecahan yang senilai dengan 2/5 adalah menjadi 10 bagi 5, 2, 2 kali 2, 4. Ini hasilnya. Dengan cara yang sama, maka kita dapatkan pecahan senilai dari 1/2. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut tidak sama atau berbeda, caranya adalah terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Bagian kedua, pengurangan bilangan pecahan. Pertama, pengurangan pecahan senama atau pecahan yang penyebutnya sama. Misalnya 4/5 dikurangi dengan 1/5. Ilustrasinya, gambarnya adalah persegi panjang ini dibagi atas 5 bagian, 5 persegi panjang kecil. Di daerah yang diarsir ini ada 4, lalu 1/5 daerah yang diarsir ini ada 1, sehingga ketika digabungkan dia menjadi 5 seluruhnya. Lalu yang diarsir ini ada seluruhnya ada 5, lalu yang diarsir ini ada juga
dikurangi 1, maka hasilnya adalah menjadi 3. 3 dari seluruhnya 5. Yang kedua, 1/2 dikurangi dengan 2/5. Untuk penyebutnya yang tidak sama itu, maka yang berikutnya adalah kita membuatkan atau mencarikan pecahan lain dari 1/2 supaya mendapatkan pecahan senilai. Maka ilustrasi gambarnya kita bagi menjadi 10 persegi panjangnya, sehingga daerah yang diarsir adalah 5. Lalu yang kedua, 2/5 menjadi 4/10. Hasil pengurangannya adalah 5/10 dikurangi 4/10, ada tersisa satu daerah yang diarsir sehingga menjadi 1/10. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Misalnya 215,512 kurang 93,043 tambah 8,26. Caranya adalah kita membuat operasinya dengan cara pengurangan bersusun, yaitu kita susun dengan cara seperti ini. Biasanya kalau kita susun ini agak lain dari yang biasa, yaitu tanda koma ini harus posisinya satu letak posisinya. Setelah ini baru kita lakukan operasi seperti yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan ini adalah pengurangan. Hasil berhitungnya adalah 122,469 dari 12 kurang 39, 10 kurang 46, 4 kurang 04, lalu 5 kurang 3, dan seterusnya. Dapatkan hasilnya adalah 122,469. Kita lanjut untuk suku yang ketiga, yaitu ditambah dengan 8,26. Ini juga disusun dengan cara tanda koma harus berada pada satu lajur begini. Ini kita hitung penjumlahannya menjadi 130,729. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan desimal, hal yang menjadi perhatian adalah, catatan kita adalah tanda koma desimal itu diletakkan pada satu lajur, sehingga angka-angka bersesuaian dengan tempat nilai masing-masing. Setelah ikuti uraian tentang penjumlahan dan pengurangan, kita menggunakan konsep berhitung itu untuk menyelesaikan soal-soal cerita yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya, sini ada dua orang yang sementara berbelanja buah. Di sana diceritakan bahwa Putri membeli buah jeruk sebanyak 3/5 kg. Sedangkan Berti membeli 1/2 kg. Pertanyaannya, berapa berat keseluruhan jeruk tersebut? Alternatif penyelesaiannya adalah, yang pertama, kalau dua orang ini membeli, berarti operasinya apa? Operasinya adalah penjumlahan dari 3/5 dan 1/2.
3/8 ditambah 1/4 sama dengan 3/8 tambah 2/8 sama dengan 3 tambah 2/8 sama dengan 5/8. Nah, ini cara yang lainnya seperti apa? Cara yang lainnya, ini cara yang kita sudah biasa, lalu ini sering orang menggunakan cara yang begini. 3/8 tambah 1/4 itu sama dengan 8/32 tambah 12/32. 8, pembilang 8 ini ternyata dia mendapatkannya seperti itu, yaitu 8 kali 1. Lalu 12 adalah 4 kali 3. Sedangkan 32 adalah 8 kali 4 atau penyebut dikalikan dengan penyebut. Hasil berhitung ini kita dapatkan pecahan senilai dari 3/8 dan 1/4. 8 tambah 12/32, maka hasil akhirnya adalah 5/8. Yang lain, contoh yang lain, cara yang lainnya adalah 3/8 tambah 1/4. Kita lihat uraiannya, 3/8 kali 4/4. 4/4 ini pertanyaannya dari mana ini kan dibuat. 3/8 kalau kali 1 hasilnya tetap 3/8. Itu di penjumlah perkalian bilangan bulat sudah kita tahu. Nah, ini disesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang kedua ini, 4/4. Lalu untuk pecahan yang kedua, 1/4 kali penyebut pecahan yang pertama 8, yaitu 8/8. Dengan cara seperti ini, kita menghitung perkaliannya menjadi 3 kali 4, 12, 8 kali 4 adalah 32, 1 kali 8, 8, 4 kali 8, 32. Setelah sama, lalu dengan cara yang sama kita peroleh 20/32. Nah, ini untuk mendapatkan pecahan yang paling sederhana, yaitu namanya menyederhanakan pecahan. Di awalnya adalah menyederhanakan pecahan. Bagaimana? Adalah membagi pembilang maupun penyebut dengan FPV dari kedua bilangan ini. Jadi, jeruk keseluruhan yang dibeli oleh kedua anak ini adalah 5/8 kg. Contoh yang lain, nomor 1, 2/3 tambah negatif 1/2 tambah 3/4. Nomor 2, 7,5 kurang 25% tambah 1/2/5. Yang ketiga, Aldo membeli 1/2/5 kg jeruk, kemudian memberi 1,5 kg kepada adiknya. Tetapi mengingat temannya akan datang, Aldo membeli lagi 3/4 kg. Berapa seluruh jeruk milik Aldo? Alternatif penyelesaiannya kita mulai dengan soal nomor 1, yaitu 2/3 tambah negatif 1/2 tambah 3/4. Kita memperhatikan pecahan ini ada bilangan positif, ada negatif. Lalu yang kedua, penyebutnya tidak sama. Yang pertama 3, yang kedua 2, yang ketiga adalah 4. Caranya adalah
kita mencari pecahan yang senilai dengan masing-masing pecahan ini, yaitu 3, 2, dan 4. KPK-nya adalah 12, sehingga pecahan 2/3 senilai dengan 8/12. Pecahan negatif 1/2 senilai dengan negatif 6/12. Lalu 3/4 senilai dengan 9/12. Setelah penyebut sama, lalu kita operasikan pembilang dengan pembilang, kita dapatkan 8 tambah negatif 6 tambah 9/12. Hasil akhirnya adalah 11/12. Nomor 2. 7,5 kurang 25% tambah 1 2/5. Ini yang pertama pecahan desimal, lalu yang kedua pecahan persen, lalu yang ketiga pecahan campuran. Berarti kita mulainya kemana ini? Dari ketiga pecahan ini kita harus samakan supaya dapatkan pecahan yang sejenis. Bisa diubah ke pecahan desimal, ketiganya diubah ke pecahan desimal, ataukah ke pecahan biasa. Oke, ini diubah menjadi 7,5 ini tetap, lalu kurang 25% ini menjadi pecahan biasa, itu adalah 25/100, ditambah pecahan campurannya menjadi 7/5, sama dengan 7,5 kurang 0,25 tambah 1,4. Ini dua pecahan biasa ini diubah menjadi atau dihitung menjadi bilangan pecahan desimal. Lalu dengan cara menghitung pengurangan ataukah penjumlahan bilangan desimal akan kita dapatkan 8,9 kurang 0,25. Nah, 8,9 ini dapatnya dari 7,5 tambah 1,4. Hasil akhirnya adalah 8,65. Yang ketiga, setelah kita membaca soal nomor 3, kita tahu bahwa itu menggunakan operasi pengurangan dan juga penjumlahan. Karena dia membeli 1/2/5 kilo, lalu memberi kepada adiknya 1,5, dan dia membeli lagi 3/4 kilogram. Maka operasinya menjadi 1/2/5 kurang 1,5 tambah 3/4. Pecahan campurannya diubah menjadi 5 kali 1 tambah 2/5, lalu pecahan desimalnya ini menjadi 15/10, lalu pecahan biasa ini ada 3/4. Nah, ini setelah diubah, kita hitung 7/5 kurang 15/10 tambah 3/4. Ini juga pecahannya namanya pecahan tidak senama atau pecahan berpenyebut berbeda. Lalu kita samakan dengan mencari KPK dari 5, 10, dan 4, yaitu 20. Maka 7 ini adalah 28, sedangkan pembilang untuk pecahan kedua adalah 30, lalu yang ketiga menjadi 15. Hasil akhirnya
28 kurang 30 tambah 15 adalah 13/20. Jadi sisa jeruk milik Aldo adalah 13/20 kg. Setelah mengikuti kegiatan atau kegiatan belajar pada hari ini, dan diharapkan semua sudah memahami apa yang diuraikan di dalam video ini. Untuk itu, kita menguji pemahaman kita melalui soal-soal yang disiapkan ini, yaitu ada 5 nomor. Nomor 1 terdiri dari 5 bagian, 5 soal, sedangkan nomor 2, 3, 4 ini dan 5 nanti ada soal cerita. Soal-soal ini diselesaikan lalu hasilnya dikirim ke Pak untuk diperiksa sehingga semua orang mendapatkan nilai harian yang cukup. Oke, nomor 5-nya ini adalah cerita tentang membuat kue. Nah, ini semua bisa bantu orang tua, lalu maka cara berhitungnya akan sudah bisa. Oke, pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk semua siswa yang telah aktif dalam kegiatan belajar hari ini dengan menyimak videonya dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan salam.